Halo pemirsa, 100 hari sudah kepemimpinan dari Karol Sanduk dan Weni Lumentut di Kota Tomohon. Nah, kira-kira apa-apa saja program-program dari CSWL yang sudah terlaksana dan apa saja program-program dari mereka ini yang masih dalam tahap masih progres begitu ya pemirsa. Kita akan bahas dalam Bicara Kawanua edisi kali ini bersama Bapak Weni Lumentut selaku Wakil Wali Kota Tomohon. Halo Pak Weni. Halo, aman juga. Salam sehat. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih Pak sudah bisa ada waktu ya untuk kami Kawanua Ya. TV untuk ngobrol-ngobrol. Tidak terasa ya dari pelantikan sudah 100 hari lebih melewati masa kepemimpinan di Kota Tomohon. Kesan pertama Pak waktu memimpin Kota Tomohon bagaimana? Kesan pertama waktu memimpin Kota Tomohon adalah kami ini pemimpin-pemimpin yang hadir di masa-masa sulit karena pandemi COVID yang sementara berlangsung. Jadi memang luar biasa, harus rajin berdoa dan menjaga imun tubuh agar supaya semua dapat berjalan seperti apa yang orang harapkan. Ya, tentu seperti yang tadi Bapak katakan, pemimpin di masa-masa sulit. Memang untuk pandemi COVID-19 ini belum pernah ada yang punya pengalaman menghadapi pandemi COVID. Yang dilakukan oleh Pak Karol dan juga Pak Weni di Tomohon sendiri tentunya dalam penanganan COVID-19 seperti apa Pak? Jadi kami Pak Wali Kota dan kami itu saat ini dalam rangka bagaimana menekan COVID-19 di Kota Tomohon, kami menggenjot vaksinasi. Karena apa? Kami yakin dan percaya dengan adanya vaksinasi yang meluas kepada seluruh masyarakat akan terbentuk herd immunity, kekebalan. Otomatis imun daripada masyarakat akan jadi baik. Kalau imun dari masyarakat jadi baik, COVID-19 akan berkurang. Nah, kalau semua dapat berjalan seperti biasa, berarti ekonomi akan berjalan normal kembali, terutama ekonomi kerakyatan, dunia pertanian, dan dunia pariwisata yang menjadi andalan para pelaku UKM di Kota Tomohon. Nah, kalau untuk progres vaksinasinya sendiri Pak, kira-kira sudah sampai berapa persen sekarang untuk keseluruhan di Kota Tomohon? Jadi saat ini kurang lebih sudah ada 25% kali. Kemarin Pak Wali dan saya sepakat untuk memerintahkan Dinas Kesehatan agar supaya setiap hari minimal 1.000 orang yang harus divaksinasi. Karena apa? Target kami secepatnya presentasi ini dapat meningkat terus terhadap jumlah seluruh masyarakat Kota Tomohon. Kami sudah menyampaikan vaksin tidak ada masalah tersedia. Ke depan segala macam urusan. Kalau tidak ada kartu vaksinasi tidak akan dilayani. Antara lain apa? Surat keterangan ini STNK atau apa saja. Mau urus akte kelahiran atau mau urus surat apa, kalau tidak ada vaksinasi tidak akan dilayani. Suruh vaksin surat keterangan sehat begitu ya? Semua vaksinasi merupakan kartu vaksinasi merupakan satu persyaratan agar supaya Tomohon secepatnya dapat terbebas 100% dari COVID-19. Nah, tadi kan dikatakan untuk vaksinnya tersedia ya Pak? Ya. Berarti tidak ada masalah untuk ketersediaan anggaran begitu Pak? Dalam vaksin kan kami mendapat jatah dari provinsi. Oke. Dan tadi menanyakan tidak ada masalah terhadap ketersediaan anggaran. Memang kami sesuai edaran dari kementerian pada saat kami dilantik ada program yang harus kita adjust terhadap APBD Kota Tomohon berupa refocusing. Jadi sekian persen itu kami refocusing untuk COVID-19, untuk bagaimana pencegahan dan
kalau boleh secepat mungkin Tomohon bisa keluar dari COVID-19. Untuk sekarang Tomohon sudah masuk zona kuning. Ya. Jadi ya sedapat mungkin kami bisa tekan agar supaya bisa cepat terbebas dari COVID-19 untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon. Nah, selain vaksinasi, Pak, ada kebijakan-kebijakan lain terkait agar bisa bertahan begitu di zona kuning atau bahkan bisa menuju zona hijau? Jadi Pak Wali Kota sudah mengeluarkan maklumat. Antara lain apa? Ya, konsekuensi daripada yang melanggar maklumat. Dilarang berkumpul-kumpul, jaga jarak, semua sudah sesuai protokol kesehatan dari gugus tugas nasional. Pak Wali sudah keluarkan maklumat. Jadi ada konsekuensi bagi pelanggar maklumat ini. Antara lain juga apa? Syukuran, pesta-pesta di kelurahan. Sudah jamnya sudah terbatas sampai jam sekian. Setelah jam sekian harus segera dibubarkan. Kalau untuk keramaian itu terbatas berapa orang itu diatur juga ya? Ya, ada semua ada diatur. Dan itu para lurah yang terkait dalam permohonan izin mengadakan syukuran sudah tahu. Jumlahnya berapa, jam berapa berakhir. Semua sudah ada penegasan. Siapa yang melanggar, ada konsekuensinya. Ya. Nah tadi kan dikatakan ada refocusing, bukan cuma Tomohon sih, seluruh daerah memang melakukan refocusing begitu. Apakah untuk Tomohon sendiri, SKPD begitu, dengan adanya refocusing, seberapa berpengaruh begitu ke kegiatan-kegiatan yang ada di dinas-dinas, Pak? Memang dengan adanya refocusing ada pengaruh sedikit, tetapi ya kami harus jujur, kita lagi hidup di dalam kondisi pandemi COVID. Nah, bagaimana cara agar supaya semua anggaran dapat dimanfaatkan seefisien, seefektif mungkin untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Tomohon. Itu prinsip yang dilakukan oleh Pak Wali dan saya dalam rangka menangani mengelola masalah keuangan sehubungan dengan refocusing yang menjadi edaran dari kementerian. Iya. Nah, tadi kan dikatakan seefektif mungkin, Pak. Ya. Selama ini kalau evaluasi dari pemerintahan Pak Karol dan Pak Weni bagaimana untuk efektivitas penggunaan anggaran di pemerintah Kota Tomohon sebelum-sebelumnya? Jadi antara lain apa? Kegiatan-kegiatan rapat dan seminar tidak boleh ada lagi di luar Kota Tomohon. Oke. Sebelum-sebelumnya ada hotel-hotel di Manado. Harus dilakukan di Kota Tomohon. Ya, supaya ada multiplier efek begitu. Ya, multiplier efek ekonomi yang dampaknya untuk kepentingan masyarakat Kota Tomohon dan UMKM yang ada di Kota Tomohon. Ya. Saat ini juga kami melarang para nakon untuk ikut serta dengan ASN berangkat-berangkat. Kalau yang lalu banyak, sekarang nggak boleh. Oke. Nah, dari situ kami bisa menghemat banyak. Ya. Mungkin perjalanan dinas dan lain-lain kami bisa menghemat sampai puluhan miliar. Ya. Nah, ini untuk kepentingan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat Kota Tomohon. Karena apa? Kami, Pak Wali dan saya punya program unggulan. Yang pertama, dana duka sudah kami serahkan 5 juta setiap. Sudah mulai jalan? Sudah jalan. Dan bulan Juli nanti kami akan menyerahkan, mulai memberikan bantuan insentif lansia untuk kurang lebih 4.000 lansia di Kota Tomohon. Oke. Nah tadi kan dikatakan ada beberapa kebijakan ya yang berubah drastis. Ya. Dari rapat, seminar, semuanya Tidak boleh lagi ada harus di dalam kota. Tidak Tomohon. boleh ada di luar Kota Tomohon. Reaksi dari bawahan-bawahannya gimana, Pak? Harus tunduk dong. Kalau nggak tunduk kita pindahkan, ganti. Iya. Selama Bagaimana ini, kebijakan pimpinan iya. kalau anak buah tidak mau dengar ya berarti tidak mau dengar perintah. Ya toh? Ini kan kebijakan yang diambil bukan menguntungkan pimpinan, untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Tomohon. Baik, tahan di situ dulu Pak Weni. Ya. Kebijakan ini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Tomohon. Lalu kira-kira ada kebijakan-kebijakan apa lagi dari pemerintahan Pak Karol Sanduk dan Pak Weni Lumentut? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.